Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini aku akan bahas mengenai technical analysis untuk koin Phantom. Sesuai dengan janji aku sebelumnya, aku akan buatkan analisanya hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai. Dan yang suka, jangan lupa bantu like dan juga komen jika teman-teman memiliki pendapat yang lainnya. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin gabung di grup channel Telegram Sahabat Pejuang Rupiah, teman-teman boleh link grupnya ada di deskripsi video. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita mulai pembahasannya. Diawali terlebih dahulu dengan koin market cap, terlihat hari ini tanggal 3 Januari 2022, market kripto mengalami penguatan sekitar 0,50%. Bisa kita lihat teman-teman kalau untuk Bitcoin di hari ini saja masih dalam posisi koreksi. Kira-kira apakah yang membuat market kripto ini naik? Kita cek ke bawah teman-teman, di sini ada beberapa altcoin yang hari ini mendapatkan penguatan. Contohnya saja Uniswap mendapatkan sekitar 6,93%, Chainlink naik sekitar 4,78%, Atom 7,04%, dan beberapa altcoin yang lainnya juga mendapatkan penguatan teman-teman. Jadi yang mendominasi market atau yang menggerakkan market saat ini yaitu altcoin. Nah, kita cek sedikit untuk Bitcoin hari ini masih di posisi sekitar 674 jutaan. Untuk Ethereum ada peningkatan sekitar 1,10% di kisaran harga 54 juta rupiah. Untuk Binance Coin masih dalam posisi penguatan di 24 jam terakhir sekitar 0,37% di kisaran 7.500.000 rupiah. Dan untuk beberapa altcoin yang lainnya masih dalam posisi koreksi. Terkecuali di sini kita bisa lihat seperti Luna dan juga Polkadot hari ini mendapatkan penguatan, teman-teman ya. Nah, kita akan cek untuk Phantom seperti apa. Kita akan langsung saja lihat di Coin Market Cap. Untuk peringkat sendiri, Phantom berada di peringkat 29 Coin Market Cap. Untuk harganya saat ini di kisaran Rp35.587.000. Di 24 jam terakhir, Phantom mendapatkan penguatan sekitar 0,57%, teman-teman. Di sini tentunya sangat baik untuk pergerakan Phantom. Nah, untuk Phantom sendiri ini merupakan salah satu smart contract, teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Sama halnya dengan Cardano ya, memiliki smart contract dan beberapa koin yang lainnya. Nah, untuk total supply di sini tercatat sebanyak 2.545.000.000 koin. Untuk maksimal supply di sini sebanyak 3,175 miliar ya, yang saat ini beredar sebanyak 2,55 miliar koin atau sekitar 80% teman-teman ya dari maksimal supply-nya. Kalau kita lihat untuk total supply di sini sudah beredar semua ya atau sudah diperdagangkan. Tersisa masih ada di maksimal supply yang belum diperdagangkan. Buat teman-teman yang penasaran dengan Phantom, boleh kunjungi websitenya yaitu phantom.foundation ya. Nah, kita akan langsung cek saja teman-teman. Kira-kira analisa untuk Phantom seperti apa? Kita langsung cek di Indodax. Nah, di sini aku sudah buatkan analisa untuk pergerakan Phantom di time frame 1 hari. Jika kita lihat di sini teman-teman, sebelumnya Phantom untuk di Indodax sendiri harga terendahnya itu sempat di kisaran Rp2.250 dan saat ini harga Phantom di Indodax di kisaran Rp36.000. Jika kita cek dari harga dasar ini sudah naik sekitar 1.600% teman-teman. Jika kita ukur dari ATH-nya ini sudah naik sekitar 2.200% ya. Setelah kenaikan kita mendapatkan koreksi sempat di Phantom ini kurang lebih sekitar 61%. Dan saat ini kita kembali menguat dari harga koreksinya sekitar kurang lebih 100% teman-teman. Jadi kenaikan Phantom ini lumayan drastis ya dibanding dengan koin-koin yang lainnya. Dari penguatan sebelumnya hingga koreksi ini kita bisa lihat teman-teman di sini ada beberapa kali proses ya. Di sini penguatan kita mendapatkan koreksi kembali. Nah, di balik koreksinya ini Phantom membentuk pola yang namanya descending channel, teman-teman ya. Ini sudah sering kita bahas juga sebelumnya mengenai descending channel. Buat teman-teman yang belum tahu, boleh searching langsung saja di Google mengenai descending channel. Dan dari descending channel ini kita bisa lihat
beberapa kali Phantom menyentuh area support dan juga resisten, teman-teman ya. Jadi di sini jika kita cek untuk Phantomnya sendiri sempat menyentuh untuk area resisten di sini satu kali, untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya ya, untuk area resisten. Dan untuk support kita bisa lihat 1, 2 dan sama 3 kali teman-teman untuk tersentuh area supportnya ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat Phantom di sini jika teman-teman perhatikan untuk time frame satu harinya, kita bisa cek Phantom ini mendapatkan breakout teman-teman ya. Breakout dari pola descending channelnya. Nah, ini terjadi tepat sekali pada tanggal 24 Desember, teman-teman ya. Di sini jelas sekali candle hijau yang sangat tebal dan juga diikuti dengan volume yang besar ya. Nah, jadi ini bukan kenaikan yang tipu-tipu, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar adanya penguatan bisa kita lihat dari volume ya. Volume perdagangannya ini sangat meningkat. Nah, setelah itu kita bisa lihat Phantom di sini naik sangat signifikan. Terus di sini kita mendapatkan koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat untuk koreksinya ini kita membentuk pola yang namanya bull flag ya. Jadi seperti bendera. Ini kita breakout kembali area resistennya, terus kita melanjutkan penguatan kembali, teman-teman. Nah, saat ini kita bisa lihat Phantom masih di posisi sideways ya. Untuk posisi satu harinya kita sideways di area ujungnya ini, teman-teman. Kalau kita pindahkan ke time frame 4 jam mungkin lebih terlihat ya untuk Phantom sendiri. Kita coba cek untuk time frame 4 jamnya. Nah, saat ini kita bisa cek teman-teman ya. Di sini sempat juga kita membentuk yang seperti aku jelaskan tadi. Di sini kita membentuk pola yang namanya bull flag ya. Dari penguatan sebelumnya di sini kita membentuk bull flag dan kita breakout kembali, kita retest berhasil, menguat kembali teman-teman. Dan saat ini kita kembali sideways ya. Di sini mungkin kita bisa melihat Phantom mungkin membentuk bear flag kembali, atau nanti bisa kita lihat mungkin membentuk pola symmetrical triangle gitu ya, seperti ini, atau nanti pola descending channel ya. Jadi banyak tentunya nanti kita akan lihat kembali teman-teman kira-kira yang saat ini terbentuk itu pola apa, kita akan cek di video nanti ya, di berikutnya. Kita akan cek analisa saja kira-kira potensi Phantom ini setelah kita mendapatkan breakout dari pola descending channel ini kira-kira sejauh mana teman-teman ya. Kita akan cek dari besarnya pola descending channel yang terbentuk setelah penurunan ini. Untuk pengecekannya teman-teman kita bisa tarik garis dari besarnya pola yang terbentuk ini ya. Nah, teman-teman bisa praktekkan langsung, nanti tarik saja garis dari besarnya pola. Di sini teman-teman copy paste saja, pindahkan saat Phantom mendapatkan penguatan atau saat Phantom breakout ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jika kita lihat tentu target untuk Phantom untuk saat ini belum tercapai ya, target realnya itu belum tercapai. Jika kita lihat target Phantom ya, kita bisa saja melihat di harga sekitar Rp42.600 jika kita melihat dari besarnya pola descending channel yang terbentuk teman-teman ya. Saat ini untuk posisi tertinggi kita masih di kisaran Rp37.000. Jadi untuk penguatan tentu kita masih berpotensi untuk melihat Phantom ini menguat sekitar 15% dari ATH sebelumnya. Atau jika kita ukur dari harga saat ini di kisaran Rp36.000, kita bisa saja melihat Phantom menguat sekitar 17% kembali teman-teman. Nah, akan tetapi pertanyaannya, apakah Phantom bisa mencapai target tertingginya? Nah, itu belum ada yang pasti teman-teman ya. Akan tetapi, dari sisi technical analysis, tentu target tersebut bukan tidak mungkin bisa dicapai teman-teman. Dan tentunya kita bisa ukur untuk ketinggian tersebut, kita bisa cek dari menggunakan Fibonacci retracement ya. Kita tarik dari ATH sebelumnya teman-teman hingga area koreksi yang terjadi untuk Phantom. Di sini tepatnya terakhir Phantom terkoreksi di tanggal 14 Desember ya. Di sini kita mendapatkan sideways yang lumayan lama, tertahan juga ya di kisaran Rp18.100 dan setelah itu kita mendapatkan penguatan. Jika kita cek teman-teman dari Fibonacci retracement, di sini aku coba jelaskan terlebih dahulu saja supaya teman-teman bisa lebih melihat dengan jelas untuk Fibonacci retracement-nya. Nah,
Nah, jika kita lihat teman-teman, dari besarnya pola yang terbentuk tadi, tentu target untuk Phantom menguat itu bisa saja mencapai area resisten dari Fibonacci 0,7 di kisaran harga sekitar Rp42.000 hingga Rp43.000. Itu target jika kita mengacu kepada besarnya pola descending channel, teman-teman. Dan saat ini kita bisa melihat untuk Phantom masih tertahan teman-teman di area resisten Fibonacci 0,6 di kisaran harga sekitar Rp37.600. Dan ini juga sebenarnya merupakan area resisten yang sangat kuat, teman-teman. Di sini terbentuk beberapa area resisten. Di sini sempat sekali kita tertahan ya. Nah, jadi di sini juga kita tertahan, teman-teman. Dan di sini ada satu resisten juga yang menjadi tahanan saat Phantom mendapatkan koreksi dan penguat. Dan di sini terbentuk area support, teman-teman. Jadi di sini merupakan kombinasi dari area resisten dan juga support sebelumnya. Maka dari itu, inilah yang menyebabkan Phantom saat ini masih tertahan ya. Di sini banyak sekali nih aktivitas trader ya. Mana yang jual dan juga yang beli di sini sangat banyak berkumpul, teman-teman. Jadi wajar saja kalau misalkan Phantom ini masih tertahan. Untuk catatan buat teman-teman semua, jangan sampai berspekulasi bahwasanya Phantom ini pasti mencapai area resisten dari Fibonacci 0,7-nya. Ini bisa saja tercapai, akan tetapi untuk kepastiannya tidak ada yang tahu, teman-teman. Bukan tidak mungkin kita hanya mencapai area di resisten Fibonacci 0,6 ini, dan nantinya kita bisa terkoreksi kembali. Itu bisa saja, teman-teman. Akan tetapi, dari technical analysis, harusnya Phantom ini bisa mencapai area resisten Fibonacci 0,7-nya. Jadi, buat teman-teman yang saat ini masih ada posisi di Phantom, ya, mungkin bisa ambil posisi, ya mungkin buat teman-teman yang trading lah ya, bukan yang hold jangka panjang. Buat teman-teman yang trading mungkin bisa ambil posisi take profit saat ini, sebagian mungkin 50% dari total aset teman-teman di Phantom, dan nantinya sisanya bisa teman-teman pasang target saja di area resisten Fibonacci 0,7. Sekali lagi, ini berlaku buat teman-teman yang posisinya trading, bukan untuk hold jangka panjang. Kenapa aku katakan teman-teman bisa take profit setengah? Ya 50%. Dan jika kita gagal untuk menguat, tentu minimal kita sudah dapat 50%, teman-teman ya. Sisanya sudah kita tunggu saja. Dan 50% tadi bisa teman-teman beli kembali saat Phantom mendapatkan koreksi. Jadi minimal teman-teman mendapatkan profit, dan juga teman-teman bisa share kembali di harga bawah supaya teman-teman bisa menambah koinnya. Kurang lebih seperti itu untuk sistem teman-teman yang trading. Itu yang aku lakukan saat ini, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, analisa ini jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli asetnya. Bijaklah dalam bertransaksi dan juga bijaklah dalam menjual aset teman-teman sendiri ya. Jangan jadikan analisa ini untuk teman-teman jual ya ataupun beli. Jadi tetap analisa kembali, dan juga silakan cari referensi yang lain supaya teman-teman lebih mengerti dan juga lebih paham untuk technical analisisnya. Oke teman-teman, aku rasa untuk pembahasan Phantom mungkin cukup sampai di sini. Semoga membantu dan juga bisa memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Jikapun nantinya kita mendapatkan koreksi kembali untuk Phantom, nanti akan aku buatkan kembali teman-teman untuk analisanya. Akan tetapi untuk saat ini aku masih percaya bahwasanya Phantom masih bisa mendapatkan penguatannya kembali. Ya, minimal tadi ke area resisten Fibonacci 0,7. Oke teman-teman. Sekali lagi aku rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton videonya sampai selesai. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan buy coin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.